kita bertemu lagi dengan perkuliahan hari ini ya. Jadi tadi sudah ada teman-teman udah melihat video tentang fear and anxiety gitu ya. Apa perbedaannya? Harapannya teman-teman sudah bisa membedakan. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Sebenarnya ini adalah berkaitan dengan bagaimana membedakan fear dan anxiety ini. Jadi sebenarnya fear itu, rasa takut itu kan tadinya normal ya dirasakan oleh setiap individu, bahkan untuk makhluk hidup gitu ya, sebagai bagian dari usaha untuk mereka mempertahankan hidup misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya rasa takut itu adalah seperti suatu kontinum gitu ya, dari fungsional kemudian hingga menjadi disfungsional. Kapan dia menjadi normal dan itu bermanfaat justru untuk makhluk hidup, dan kapan dia menjadi disfungsional gitu ya. Nah, dia seperti ada kontinum seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah buku Susan Nolan, nanti akan saya upload bukunya di sini. Ketika misalnya rasa takut itu adalah dia objektif, gitu ya, rasa takut ataupun bukan rasa takut ya, tapi maksudnya objek yang menimbulkan rasa takut itu dia objektif, benar-benar ada, maka itu fungsional, gitu ya. Nah, ketika misalnya objek itu sudah berlalu atau sudah nggak ada lagi, rasa takutnya hilang, misalnya gitu. Ada sih deg-degannya gitu, tapi udah cukup hilang pada saat itu, tidak berkepanjangan gitu ya. Nah, kemudian perilaku kita untuk menghadapi hal tersebut itu masih bisa dibilang perilakunya adaptif, atau perilakunya masih memang sejalan gitu, memang benar perilakunya gitu, sesuai dengan uh, ancaman yang tadi muncul gitu ya. Nah, kemudian dia bergeser. Ini ibaratnya kalau misalnya ada 4 level ya, ini level 1, ini level 2, ini 3, dan ini 4. Nah, dari level ini agak sedikit bermasalah mungkin gitu ya, ketika misalnya seperti ini. Jadi kayak ketika misalnya dia sudah tidak realistik si ancaman ini. Nah, ketika dia sudah tidak realistis, inilah yang kemudian disebut dengan anxiety. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia masih di level ini, masih di sini, maka itu adalah dia benar-benar masih bisa dikatakan masih fear. Kalau misalnya kita lihat mengacu dari video sebelumnya. Kalau di sini itu berarti dia sudah ke unrealistic, berarti dia sudah ke cemas berarti gitu ya. Nah, cemas masih dibilang masih bisa dikatakan misalnya kalau kita untuk mengantisipasi sesuatu gitu ya, masih bisa bermanfaat gitu ya bagi makhluk hidup, bagi manusia gitu ya, untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya, masih bermanfaat gitu ya. Kemudian ini masih oke untuk dilakukan gitu, misalnya kita merasa takut nih, misalnya gini ya, misalnya kita merasa takut terkait dengan ujian gitu. Aduh, gimana ya kalau saya gagal misalnya kelas abnormal, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Terus akhirnya teman-teman akhirnya melakukan, yaudah kalau gitu saya harus belajar. Minggu depan ada kuis, berarti saya harus baca minggu ini, dan saya harus belajar, saya harus paham supaya saya bisa menjawab pertanyaan dengan baik, misalnya seperti itu. Nah, itu kan berarti apa namanya? Kalau yang di sini, kalau di sini nih ya, kalau yang di penjelasan yang di sini, memang dia agak perilakunya agak negatif. Tapi kalau misalnya anxiety yang dalam tahap normal, kita perilaku itu tujuannya adalah untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kalau di sini kan dia sudah perilaku yang mungkin tidak kurang tepat lah, misalnya mau presentasi minum obat penenang seperti itu, enggak ya. Tapi kalau misalnya mau presentasi dia cemas, kemudian apa namanya, dia akhirnya belajar gitu ya, dia apa namanya, mempersiapkan diri untuk materi presentasinya, maka itu bisa dikatakan itu positif gitu ya. Nah, kemudian bergeser ke sini. Ini yang di nomor 3. Kalau misalnya di nomor 3 itu berarti kan sudah mulai nggak realistis tuh.
bisa dibilang nggak realistis lah gitu ya. Kemudian kalau yang di sini yang udah sampai dysfunctional, dia bener-bener completely unrealistic. Jadi bener-bener nggak masuk akal gitu apa yang dia rasakan itu gitu ya semuanya gitu ya. Nah, eh, kalau misalnya dia sudah berada yang di sini nih biasanya di sini dan di sini, maka itu yang namanya sudah menjadi gangguan, sudah dysfunctional. Kalau di sini juga masih, tapi ini masih perilaku dan itu masih bisa diatasi gitu ya, masih kita ubah. Jadi apa namanya perilakunya masih kita ubah, masih kita bisa perbaiki dengan cepat gitu. Tapi kalau udah di sini maka itu akan membutuhkan biasanya psikoterapi untuk bisa mengatasinya gitu ya. Nah, ini ada perbedaannya. Nah, jadi intinya uh, rasa takut itu dia adalah adaptif. Adaptif itu artinya adaptif bagi makhluk hidup ya. Adaptif itu kan berarti sesuatu yang bisa ditolerir gitu ya. Ketika memang dia masih realistis gitu. Dia menjadi uh, apa? realistis dan proporsinya itu realistis terhadap objektif terhadap uh, ancaman yang memang benar-benar muncul. Dia menjadi maladaptif ketika uh, rasa takut yang dirasakan itu tidak sebanding dengan ancaman yang memang ada di hadapan gitu ya. Misalnya berlebihan lah gitu rasa takutnya. Nah, dia menjadi cemas atau anxiety ketika misalnya setelah berlalu lama dia masih merasakan kecemasan tersebut, misalnya merasakan rasa takut itu masih muncul gitu ya. Nah, kalau di sini dia rasa takut bisa menjadi gangguan kecemasan ketika terlibat dalam perilaku yang juga maladaptif gitu ya. Respon-responnya terhadap itu tidak maladaptif itu tidak sejalan. Masalahnya A tapi perilakunya malah Z misalnya gitu saking jauhnya gitu. Oh, Z mungkin dekat ya dengan A. Ya mungkin dari A jadi ke C misalnya kayak gitu perilakunya. Jadi tidak sejalan. Nah, dalam yang namanya rasa takut itu biasanya mengaktifkan ada yang namanya sistem di dalam tubuh itu adalah fight or flight. Ini adalah mekanisme tubuh bagi makhluk hidup, bukan hanya pada manusia, responnya ketika menghadapi suatu ancaman. Jadi kayak misalnya hewan nih, hewan kalau ngelihat predatornya, dia biasanya diam dulu. Diam itu dia untuk menganalisa apakah dia harus fight or flight gitu. Dia melawan ancamannya atau dia kabur misalnya kayak gitu ya. Nah, proses ini sangat cepat dan itu dipengaruhi oleh uh, dua hal, yaitu ada automatic nervous system berarti berkaitan dengan otak dan ada adrenal cortical system. Nah, ini dua sistem yang mengaturnya. Nah, prosesnya seperti apa sih gitu ya. Jadi ketika misalnya ada di sini ya. Nah, ketika misalnya ada suatu stresor atau misalnya di sini adalah ancaman ya. Ada ancaman, stresor itu akan dikirimkan ke amigdala, dari amigdala itu akan dikirimkan ke hipotalamus. Jadi dari hipotalamus itu dia akan mengaktifkan sympathetic nervous system dan itu akan berpengaruh kepada bermacam-macam bagian tubuh yang itu akan menjadi efek dari rasa takut atau cemas itu. Jadi misalnya pupil matanya membesar gitu ya. Kemudian air liur mulut menjadi kering gitu ya karena tidak ada produksi air liur gitu. Kemudian nafas jadi sesak misalnya kayak gitu ya. Kemudian ada detak jantung yang meningkat, kemudian ada glukosa yang disekresi oleh liver itu mengeluarkan glukosa yang ini akan berguna nanti untuk menjadi sumber energi ketika misalnya individu akan melakukan fight atau flight gitu ya. Kemudian ada juga sekresi hormon-hormon lainnya, kemudian ada macam-macam. Terus misalnya terkait dengan sistem pencernaan juga bermasalah gitu ya, maksudnya karena dia berkaitan di sini semua hal-hal ini ya.
Kemudian nanti ada tadi berkaitan dengan pankreas, kemudian fungsi pankreas, fungsi lambung itu juga berpengaruh, dan juga ada bladder ini kan kayak berkaitan dengan kandung kemih gitu ya, dia menjadi lebih rileks. Nah, karena ada faktor itulah, misalnya ada orang yang ngerasa takut, dia jadi kebelet pipis terus gitu. Atau mungkin tiba-tiba dia jadi sakit perut, jadi mah misalnya kayak gitu ya, ada yang seperti itu. Ada yang jadi mual, jadi muntah misalnya kayak gitu. Ada yang jadi berkeringat terus misalnya gitu ya. Kemudian ada yang jadi mulutnya kering, ada yang deg-degan, sesak nafas gitu ya. Nah, itu adalah karena memang dipengaruhi oleh yang tadi itu. Karena dipengaruhi oleh sistem saraf simpatik tadi. Nah, dari hipotalamus itu juga mengaktifkan namanya adrenal cortical system. Jadi, adrenal cortical system ini dia akan mempengaruhi prosesnya seperti ini, yang pada akhirnya dia mempengaruhi mengeluarkan uh, yang namanya ini nih, ada kortisol, hormon kortisol, kemudian juga melepaskan epinefrin dan non-epinefrin. Nah, semua ini yang akhirnya juga berpengaruh dalam hal ini. Nah, ini juga ke sini gitu ya, berpengaruh kepada keseluruhan apa yang terjadi di dalam tubuh misalnya gitu. Nah, itu yang efek dari rasa takut ataupun ketika individu menghadapi ancaman. Responnya seperti apa sih terhadap ancaman? Nah, responnya ada seperti ini. Otot menjadi menegang gitu ya. Yang tadi saya jelaskan gitu ya. Jadi semua-semua ini ada terkait dengan somatik, ini berarti respon dari tubuh gitu. Secara emosional dia jadi apa yang dia rasakan, ada kayak merasa ada teror, merasa uh, apa tuh waspada yang berlebihan misalnya kayak gitu ya, mereka jadi seperti itu. Ada juga terkait dengan kognitif gitu ya. Kognitif nanti dia juga berpikir untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Kemudian kalau misalnya dia nanti secara berlebihan, dia akan membesar-besarkan permasalahan yang ada ataupun ancaman yang ada gitu ya. Kemudian khawatir yang berlebihan gitu ya, kemudian ketakutan untuk kehilangan kendali, ketakutan akan kematian, bahkan yang lebih parah adalah sense of unreality. Jadi memang merasa kayak mungkin kayak mengalami sesuatu yang tidak real gitu ya, bisa berupa halusinasi, mungkin ada ketakutan yang berlebihan tadi akhirnya menimbulkan halusinasi misalnya seperti itu. Kemudian behavior-nya adalah apakah dia kabur gitu ya, apakah dia menghindar, apakah dia agresi gitu ya, atau mungkin dia freezing. Freezing tuh dia diam di tempat dan dia nggak bisa ngapa-ngapain, kayak tiba-tiba terdiam gitu kan. Jadi mungkin kalau itu bukan lagi fight or flight, tapi dia ada fight, flight, or freeze. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasa ketika merasa ketakutan justru yang dirasakan adalah apa namanya, diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu yang bisa membedakan. Oke, kita akan lanjut dengan penjelasan yang lain.